kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah! Baik, yang jadi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Cici Sylvia Chandra, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1995. Cici Sylvia Chandra udah tamat kuliah, lulusan S1 Akuntansi. Moto hidup Cici Sylvia yaitu, do whatever you like, be consistent, and success will come naturally. Mungkin hanya itu biodata singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan waktu dan tempat kepada narasumber kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, terimalah salam budaya saya, nama saya yang Adi Budaya, nama budaya. Oke, makasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Biko Abiwaro yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Jadi saya bisa ikut sharing Dharma online dengan teman-teman semuanya. Nah, kebetulan topik yang akan saya bawakan hari ini itu topiknya ringan ya, itu umum, karena kebetulan saya sempat vakum lama dari organisasi juga, jadi tadi biodatanya singkat aja, tapi saya benar-benar berterima kasih sekali kali ini dapat kesempatan dari Wente untuk kembali bisa sharing Dharma online dengan teman-teman semuanya. Oke, saya mulai ya. Saya akan share the screen. Oke, jadi tema hari ini yang akan saya sharing sama teman-teman semuanya itu tentang stay positive during the pandemic. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk tetap membangun suatu mindset yang positif selama masa pandemi? Nah, pastinya banyak dari teman-teman ya, termasuk aku sendiri ya, waktu pertama kali mengalami pandemi itu rasanya, wah, semuanya berubah ya, yang biasanya kita bisa jalan-jalan ke mall, yang biasanya kerjanya, kebetulan seperti saya seorang guru ya, jadi biasanya saya itu terbiasa mengajar di dalam kelas, bertemu dengan anak-anak secara langsung. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan pandemi ini, saya harus tiba-tiba ngajar online dari Zoom seperti ini. Nah, itu benar-benar saya pribadi itu pertama kali merasakan, wah gimana sih, aduh pandemi ini kok tiba-tiba datang seperti ini, banyak sekali perubahan yang terjadi, saya juga bingung bagaimana cara hadapinya. Nah, waktu itu pastinya juga sempat down ya, mendengar banyak, seperti banyak teman-teman yang saya kenal, ataupun kerabat dekat, ataupun ya teman-teman di lingkungan pekerjaan saya yang kena dampak pandemi ini, mereka jatuh sakit. Nah, semua itu rasanya, wah, aduh ngeri ya, saya tuh, aduh harus gimana nih. Kebetulan saya juga anak rantau, satu kota sama Michelle, asalnya dari Lok Sumawe, jadi kebetulan saya merantau ke Medan. Nah, jadi rasa khawatir itu pasti ada ya, aduh gimana nih saya di Medan, hanya sendiri, orang tua jauh di sana, bagaimana harus menghadapi pandemi ini, bagaimana cara saya untuk tetap bisa build the mindset positif. Bagaimana sih supaya pikiran saya harus tetap positif, jadinya saya bisa nih melewati pandemi ini. Nah, tapi sebelum kita masuk, saya mau sharing satu ayat Dhammapada. Oke, saya mau sharing satu ayat Dhammapada, yaitu Dhammapada 15, syair ke-204. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, syair ini diambil dari kisah Raja Pasendi dari Kosala. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, saya akan cerita sedikit. Nah, jadi suatu pagi Raja Pasendi akan pergi ke Vihara Jetawana untuk mendengarkan khotbah Dharma dari Sang Buddha. Nah, dikatakan pagi itu Raja sudah menghabiskan makan paginya dan lumayan banyak ya, jadi banyak yang dimakan pagi itu. Nah, kemudian pada saat sesampainya di sana, ketika mendengar khotbah dari Sang Buddha, Raja merasa mengantuk dan tertidur. Akhirnya, Sang Buddha pun berkata kepada Raja, alangkah baiknya bila Raja bisa mengurangi jatah makannya setiap hari, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian Sang Raja pun mengikuti nasihat dari Sang Buddha dan dia mulai mengurangi jatah makannya setiap hari, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya Sang Raja menjadi merasa lebih kurus dan sehat.
Nah, jadi setelah itu Raja Pasendini pun memberitahukan kepada Buddha hal yang sudah terjadi kepadanya. Lalu Buddha pun memberitakan ayat ini kepada dia. Nah, jadi selama itu kita tahu ya teman-teman, kesehatan itu sangat mahal dan penting, apalagi saat pandemi seperti ini. Mau punya banyak uang pun, kalau misalnya kita sedang sakit, mau berapapun yang kita bayar, ya belum tentu. Mungkin dokter bisa membantu memfasilitasi kesehatan kita seperti mengobati, dengan punya uang kita bisa beli obat, bisa mengikuti pengobatan terbaik, tapi semua itu belum tentu ya, tidak ada jaminan bahwasan kita akan sembuh atau gimana. Jadi untuk saat ini, terlebihnya lagi untuk pandemi ini, kita benar-benar harus bersyukur banget ya. Saya juga sendiri pribadi sangat bersyukur sampai hari ini masih dilindungi Sang Buddha, masih sehat, masih bisa menjalani aktivitas. Nah, semoga semua teman-teman juga yang berada dimanapun tetap bisa sehat untuk keluarganya juga. Oke, jadi hari ini sih saya cuma mau sharing ya beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan selama masa pandemi. Dan kebetulan saya juga udah coba sih beberapa tips ini dan it's work. Itu bagus sih, bisa kita coba. Nah, yang pertama itu stay connected. Maksudnya itu gimana sih? Tetap menjalin hubungan baik antara keluarga, teman, sahabat, nah dimanapun kita berada. Seperti yang tadi saya bilang, saya ini anak rantau ya, kebetulan saya di Medan dan keluarga itu di Lok Sumawe. Nah, apalagi saat seperti ini ya, PPKM juga kan, mau pulang juga sulit, mau ninggalin kerjaan juga susah. Nah, bagaimana sih caranya saya untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga? Nah, caranya seperti ini, seperti kayak sekarang ini, kita sama teman-teman yang lain, saya bisa sharing sedikit hari ini pakai aplikasi Zoom. Nah, biasanya kami ya, saya sih di keluarga kami tuh punya grup keluarga gitu. Jadi setiap pagi itu kami bakalan chatting kayak, Papa, Mama itu kami bakalan chatting ya, gimana pagi, udah berangkat kerja kalian, gimana hari ini, lancar pekerjaannya. Nah, jadi menurut saya sih ini bagus sekali ya, untuk teman-teman semua juga boleh dilakukan nih. Kita tetap menjalin komunikasi yang baik, nggak cuma hanya dengan keluarga, tapi dengan teman-teman. Nah, apa sih tujuannya sebenarnya? Kenapa sih kita harus selalu komunikasi nih? Nah, menurut saya pribadi ya, karena sudah dijalani nih, yang pertama memberikan dampak positif dan semangat kepada saya. Nah, jadi setiap pagi tuh, kalau udah pagi, saya kalau udah bangun, udah buka handphone, tenang gitu, tiap pagi udah baca chat nih dari mama atau papa. Pagi nak, gimana nih keadaan kalian? Nah, saya merasa, wah walaupun kita jauh nih dari orang tua, tapi dukungan moralnya tetap kita dapat nih, tetap saya dapat. Jadi menurut saya penting sekali sih buat semua teman-teman, mau yang anak rantau, walaupun gak merantau, yang satu rumah sama mama papanya. Nah, penting banget sih kita tetap menjalin komunikasi yang baik ya, supaya aura positifnya ini tetap terbangun nih dari keluarga dulu. Nah, kalau dari teman-teman sih mungkin kita bisa sharing informasi terbaru. Nah, mungkin dari teman-teman kita bisa saling mengingatkan, kamu udah tahu nggak update sekarang nih terbaru, misalnya contohnya kayak di Kota Medan nih, udah ada updatean terbaru. Oh iya, update terbaru vaksin udah bisa nih, udah masuk lagi nih, di mana gitu. Nah, jadi kita bisa saling bagi informasi ya. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang belum vaksin atau apa gitu, kita bisa sharing, bagi informasi, dan menurut saya penting banget nih untuk stay connected ya, untuk tetap terhubung, menjalin hubungan erat antara kita dengan keluarga, dengan teman, dan dengan siapa aja sih yang menurut kalian itu teman dekat kalian, yang menurut kalian, wah saya mau sharing nih sama dia nih kalau dapat informasi. Atau kita juga bisa sharing di grup. Nah, misalnya contohnya seperti ini, ada grup Metiko, mungkin ada teman-teman dapat informasi yang bagus, yang berwawasan, dan apa, boleh juga di-sharingkan ke grup kan. Jadi kayak tetap menjalin komunikasi yang erat sih, walaupun lagi pandemi, walaupun nggak bisa ketemu. Nah, yang poin kedua itu, yang pastinya kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu sih yang ini, take care of ourselves. Nah, penting banget nih, bagaimana sih cara menurunkan angka kenaikan COVID ini? Nah, salah satu caranya ya dengan kita menjaga diri kita sendiri.
Nah, aku yakin sih teman-teman udah pada tahu ya, tapi aku sharing sekali lagi ya. Yang pertama pastinya kita harus memakai masker setiap keluar rumah. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang sudah dianjurkan untuk memakai masker 2 lapis, yaitu setelah masker medis, mungkin teman-teman bisa tambahin dengan masker kain, yaitu sebagai double protection ya. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir makan makanan sehat dan bergizi. Nah, teman-teman pastinya lebih tahu nih kesehatan diri sendiri. Nah, misalnya hari ini merasa, wah kayaknya aku belakangan ini aktivitasnya lumayan padatnya, sepertinya aku butuh vitamin nih, atau sepertinya aku butuh ini nih. Nah, teman-teman lebih tahu ya. Jadi karena teman-teman lebih tahu tentang kesehatan kita sendiri, nah alangkah baiknya kalau kita aware nih dengan diri sendiri. Jadi misalnya kalau ngerasa, aduh kayaknya mulai-mulai demam nih, ya boleh deh teman-teman kayak buru-buru minum obat atau konsultasi sama dokter. Kalau misalnya kurang baik ya mungkin, aduh demamnya udah berhari-hari nih, nggak turun-turun, aduh gimana ya. Nggak ada salahnya sih kalau kita aware, lebih peduli di awal. Nah, karena menurut saya sih, sebenarnya COVID ini udah seperti dianggap seperti penyakit biasa ya. Jadi lebih awal kita tahu akan lebih baik sih. Mungkin di awalnya mungkin masih ada beberapa orang yang merasa, aduh malu nih kalau kena COVID, malu nih nanti dijauhin temen nih, gini gini gini. Padahal kita udah merasakan mungkin kayak tanda-tanda, mungkin kayak, aduh ini sih kayaknya tanda-tanda orang kena ini. Tapi karena kita gengsi atau malu, kita nggak berani cari dokter atau kita nggak berani sharing sama keluarga, akhirnya benar-benar positif terus kamu malah sendirian, nggak ada yang bisa membantu. Nah, tapi kalau dari awal kita kayak merasa, ih kayaknya nih tanda-tanda nih, bener nggak sih? Nggak apa-apa deh, coba sharing. Jadi begitu di sharing akan dibantu kan, mungkin oh ya kita segera cari dokter nih, atau gini, atau gini, atau gini. Nah, menurut saya sih lebih baik ya, karena kita mencegah dari awal nih. Apalagi kalau untuk teman-teman semua yang udah boleh vaksin, nah bagus banget nih kalau udah vaksin, karena termasuk saya sendiri pribadi, saya udah selesai vaksin 2 kali. Nah, kebetulan waktu itu teman kerja saya satu ruangan sempat mengalami yang namanya tanda-tanda bahwa dia akan kena COVID ini. Tapi bersyukurnya karena kami vaksin yang satu ruangan nih, termasuk saya, bersyukurnya saya sudah vaksin 2 kali dan saya sering minum juga vitamin dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Untungnya saya nggak apa-apa. Nah, tapi dianya jatuh sakit. Nah, jadi itu penting banget kenapa kita harus sharing dari awal. Kalau misalnya benar merasakan sesuatu yang kurang enak, jangan merasa malu ya teman-teman. Bilang aja nih, jadi kita saling menjaga, dia jaga kita juga menjaga mereka. Nah, kemudian yang tips kedua, ini yang kedua ya. Kemudian lanjut, yang ketiga itu, nah, yang ketiga itu find the new hobby. Teman-teman bisa nih mengisi waktu pandemi ini, mungkin kan pada masih sekolah online ya, ada yang sekolah online, mungkin ada yang kerja dari rumah, atau kayak saya sendiri sih kebetulan guru, saya masuk nih, cuman anak-anaknya masih sekolah online, jadi saya punya banyak waktu kosong ya, banyak waktu yang kosong. Jadi bisa nih teman-teman cari hobi yang baru atau mengembangkan minat yang udah ada. Nah, contohnya gimana nih? Misalnya nih, selama ini teman-teman ada nih minatnya untuk menggambar. Tapi mungkin karena terlalu padat ada les, sekolah, terus mungkin biasanya weekend itu hangout. Nah, kenapa enggak waktu pandemi ini, di mana waktu kita di rumah, nggak bisa kemana-mana, kita boleh nih kembangkan lagi minatnya. Gali lagi apa yang kita punya. Wah, saya dulu suka menggambar nih. Apalagi kayak gini kan, di rumah, nggak bisa keluar nih. Coba lagi deh. Mana tahu masih bisa, atau malah lebih baik lagi. Atau cari hobi baru. Misalnya, teman-teman selama ini pernah nih punya minat, tapi nggak pernah dicoba-coba. Misal contohnya, itu bagus banget ya prakaryanya. Misalnya dia bisa buat DIY prakarya dari barang bekas, tapi nggak pernah coba karena nggak ada waktu. Nah, kenapa enggak sih di waktu yang seperti ini kita bisa coba lakuin, selain menambah
apa sih selain mengisi waktu luangnya teman-teman, ya mana tahu bisa jadi peluang usaha. Nah, karena banyak nih teman-teman aku pribadi ya, mereka pada suka baking nih, suka masak. Terakhir mereka sekarang tuh kayak jualan online, jual makan, tinggal kayak open PO. Apalagi kayak sekarang ini, itu Instagram, itu wah Facebook itu sangat memudahkan ya. Tinggal post story, ada yang mau beli nggak, ada yang mau beli nggak. Nah, jadi benar-benar teknologi ini membantu kita banget ya. Jadi teman-teman kayak nggak perlu stok barang atau nggak perlu buka toko yang besar-besar untuk menarik peminat pembeli. Tinggal sharing aja di Instagram, gampang. Ya, seperti contohnya kayak hari ini, ada Dharma Class, nggak perlu diberitakan satu-satu, tinggal di-sharing aja. Wah, nanti kayak mungkin ada teman-teman baru yang lihat Instagramnya Metiko, pengen join, nah bisa ikutan nonton. Nah, jadi aku sendiri pribadi sih udah cobain sih ini, cari minat-minat baru buat ngisi waktu luang ya. Selain bisa kasih kita pikiran positif, juga bisa gali nih. Sebenarnya dalam diri kita itu apalagi sih yang kita punya nih? Mungkin selama ini kita punya tapi nggak kita maksimalkan. Nah, jadi selama pandemi ini boleh nih teman-teman cobain nih. Misalnya punya yang suka nyanyi, mungkin boleh coba cover-cover lagu, masukin ke YouTube, ya why not? Nggak apa-apa. Itu contoh dari pengembangan diri, ya kan? Selain bisa meningkatkan rasa percaya diri, teman-teman juga bisa gali lagi nih, wah ternyata aku punya nih potensi, kenapa nggak salah nih kalau misalnya tetap digali. Atau mana tahu seperti yang tadi saya bilang, kayak temanku, wah malah jadi peluang usaha. Dia malah sekarang jadi jualan makanan. Setiap weekend malah dia sibuk jualan sekarang. Selain kerja, dia bisa jualan lagi. Tambah-tambah uang jajan kan? Ya, why not? Jadi boleh dicoba banget ini ya. Terus yang ini sedikit menyinggung tentang saling menolong. Ya, always help each other. Nah, kita tahu nih, sebelumnya sebenarnya sikap saling tolong-menolong itu harus selalu kita lakukan ya, setiap harinya. Tapi alangkah baiknya selama pandemi ini, kita melakukannya lebih banyak nih, lebih banyak melakukan hal-hal amal. Contohnya seperti mungkin charity, kita bisa ikut organisasi, atau mungkin teman-teman mau ikut dari pribadi, untuk mungkin kita bisa sharing makanan sama teman-teman yang lain, atau gimana. Kita tahu ya, pandemi ini benar-benar efeknya besar banget. Apalagi untuk kayak UKM-UKM. Contohnya kayak di Kota Medan ya, yang paling nampak itu kayak Abang Gojek, Abang Grab, yang biasanya itu ngantarin anak-anak sekolah, tiba-tiba mereka jadi sepi orderan. Kemudian kita juga tahu banyak UKM-UKM kecil yang mungkin tutup karena ya jualannya kurang laku atau gimana. Nah, nggak ada salahnya sih kita mungkin nggak bisa beri banyak ya. Mungkin kita nggak bisa kasih banyak. Mungkin kalau satu orang nggak akan sanggup kasih banyak. Tapi coba bayangkan, kayak dari kita ini ada 45 partisipan, aku lihat dari sini. Nah, mungkin dari kita 45 masing-masing hanya mengeluarkan sedikit. Nah, ketika kita kalikan itu udah banyak banget, dan itu kita mungkin bisa bantu untuk teman-teman yang lain, mungkin yang di panti asuhan, atau mungkin kita mau charity dalam bentuk bagi-bagi makanan atau gimana. Dan seperti yang kita tahu ya, Metiko ini juga benar-benar sangat membantu ya. Ada beberapa teman-teman kita yang jadi adik asuh. Nah, itu benar-benar terbantu sekali sih. Senang banget bahwasan ada organisasi seperti ini yang bisa bantu teman-teman semua. Jadi kayak apa yang kita punya, kalau kita bisa bagi, kenapa enggak? Nah, senang banget sih saya pribadi waktu tahu, wah ternyata ada organisasi Metiko ini sangat membantu banyak teman-teman yang kayaknya mungkin ada kendala di mana dan di mana gitu. Jadi dari Metikonya bisa bantu, bisa support, sehingga teman-teman semua tetap bisa melanjutin cita-citanya. Nah, jadi menyinggung tentang saling menolong nih, aku mau bahas dikit ya tentang Oke, aku mau bahas sedikit tentang ini, Pubakari. Nah, Pubakari itu adalah seseorang yang memberikan pertolongan sejati. Nah, jadi ketika kita menolong orang lain, hendaknya tanpa memikirkan dua macam sebab,
yaitu yang pertama adalah orang yang kita tolong telah membantu kita sebelumnya, dan yang kedua, suatu saat orang yang kita tolong akan membalas budi baik kita di kemudian hari. Nah, maksudnya apa sih? Jujur ya, saya pribadi ya, kadang-kadang nih masih ada nih rasa, aduh, aku tolongin dia nih, nanti dia tolong aku balik nggak ya? Masih. Nah, menurut saya itu wajar ya. Kita ini pertama masih ada rasanya gengsi, masih ada rasa serakah, iri hati, masih ada kebodohan batin ya. Jadi kita tuh masih ada tanha, masih ada awiza. Jadi wajar sih kadang-kadang kalau kita mikir kayak gitu. Karena saya pribadi tolongin dia nih, kerjain tugasnya nih, saya bantu cover. Nanti kalau aku yang kesusahan, dia tolong nggak ya? Nah, tapi setelah saya setelah aku memikirkan kembali ya, sebenarnya hal seperti itu nggak boleh nih, benar-benar nggak boleh nih. Kalau kita mau menolong seseorang, hendaknya kita lakukan dengan ikhlas. Dan yang benar sekali nih, kayak yang tadi 2 poin itu, ketika kita menolong seseorang, kita jangan mikir dulu nih, nanti dia tolong kita balik nggak ya? Atau kita mikir, nggak apa-apa deh, aku tolong dia kan udah pernah tolong aku. Nah, maka karma baik yang kita tanam itu nggak akan jadi karma baik, karena kita berharap lagi nih, pokoknya aku tolong kamu sekarang ya, nanti next time aku butuh bantuan, kamu harus tolong nih. Nah, jadinya karma kita nggak akan jadi karma baik, malah jadinya yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya. Nah, jadi aku pribadi sendiri juga berharap sih aku dan teman-teman semua bisa berusaha menjadi seorang pubakari yang baik. Jadi kita benar-benar menolong tanpa pamrih, benar-benar kita tolong tulus dari hati, jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan nggak apa-apa deh aku tolong kamu, tapi nanti kamu tolong balik ya. Kita pelan-pelan kikis rasa seperti itu, karena saya tahu ini memang susah, karena saya sendiri juga masih kadang-kadang masih seperti itu, tapi aku yakin sih, aku dan teman-teman yang lain semua, kalau kita tetap berusaha, kita pasti bisa, ya. Kemudian yang kedua itu ada Katanu Kata Fedi. Nah, ini tuh orang yang menyadari pertolongan yang sudah diberikan dan berterima kasih dengan cara membalas budi. Nah, tadi kan kita bahas tentang kita nih, kita sebagai orang yang memberikan pertolongan. Nah, sekarang kita ganti nih, kita yang menerima pertolongan nih. Jadi di waktu saya susah, kemudian ada teman yang nolongin saya, tapi saya merasa kayak, yalah kita kan berteman sih, kamu emang harus bantu. Nah, itu berarti kita tidak menjadi seorang katanu kata Fedi, nggak baik ya. Masa udah ditolong kita malah merasa, iya kita kan memang berteman lama, kamu memang seharusnya nolong aku. Nah, jadi alangkah baiknya kita setelah menerima pertolongan dari seseorang, kita juga berusaha nih membalas. Contoh nih misalnya kita buat contohnya yang, misalnya saya jatuh nih, terus ditolongin sama teman-teman. Nah, ditolongin, dibawa ke rumah sakit, diobati, terus diantarin pulang. Nah, mungkin pada suatu hari ketika saya melihat dia mengalami hal yang sama, saya akan melakukan hal yang sama juga seperti yang dia lakukan kepada saya. Jadi, saya akan segera nolong dia juga, ngantarin ke rumah sakit, obatin, dan sebagainya. Karena saya menyadari, saya ingat, wah, dia dulu pernah nolong aku nih, waktu aku jatuh, luka-luka, dia langsung nolong loh, bawa ke rumah sakit, dan gini-gini. Masa kenapa sih waktu dia itu aku nggak mau nolong? Nah, aku mau berterima kasih nih dengan dia. Jadi, memang benar ya, rasa terima kasih itu harus kita ucapin ya. Misalnya kayak seseorang memberikan sesuatu, kita kan biasa ucapinnya, makasih ya, udah kasih aku ini, atau makasih ya, udah kasih aku itu. Tapi alangkah baiknya ucapan terima kasih itu kalau bisa kita lakukan bersamaan dengan perbuatan. Jadi jangan cuman kayak bilang, makasih ya udah traktir aku makan hari ini, misalnya nih. Makasih ya udah traktir aku makan nih, kamu tahu aja nih lagi nggak bawa dompet nih, nggak bisa bayar makanan. Tiba-tiba waktu berikutnya ketika kita tahu dia nggak bawa dompet, kita nggak mau bayarin karena kita udah pernah bilang makasih. Jadi kita merasa kayak, dia bayarin kan, aku udah bilang makasih, kenapa aku harus bayarin dia? Nah, itu artinya kita belum ya, kita tahu nih dia pernah bayarin, tapi kita merasa kata terima kasih itu udah cukup untuk mewakili kebaikan dia yang kita terima.
Nah, alangkah baiknya sih kita juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, jadi ketika kita menerima pertolongan dari seseorang, hendaknya kita juga bisa melakukan yang sama nih. Nah, kamu tolong aku, nah aku juga mau nih balas kebaikan kamu dengan cara menolong kamu nih. Nah, terus alangkah baiknya sih jangan kita takar ya, tolong menolongnya. Maksudnya gini, dia traktir aku nih makan 50.000, terus giliran dia aku harus bayarin makan 100.000, kan nggak adil tuh, makannya lebih mahal. Nah, nggak boleh ya, yang itu benar-benar nggak boleh tuh, karena eh, intinya kita sih harus menghargai niat baiknya ya, kita jangan nilai nominalnya, jangan karena dia bayarin makan 50.000, kita harus bayarin juga ya 50.000. Ternyata dia makannya 100.000, jadi ya 50.000 kita nggak mau bayarin, kita bilang gua bayarin 50 deh, sisa kamu bayar ya. Berarti itu juga enggak ya. Kita juga enggak nih, itu berarti kita buat kebaikan tapi setengah-setengah nih, nanggung. Ya teman-teman ya, jadi aku pribadi dan teman-teman sih berharap kita semua nih bisa menjadi seorang yang menyadari pertolongan, kemudian ingin membalas budi, dan kita juga bisa menjadi seseorang yang memberikan pertolongan tanpa pamrih. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir nih dan yang paling penting ya, selain kita harus menjaga kesehatan diri, kesehatan tubuh kita, yang paling penting itu yang harus kita jaga adalah kesehatan batin. Nah, jadi build the relationship with Buddha. Kita harus selalu menjalin hubungan erat antara kita dan Sang Buddha. Caranya gimana sih? Nah, teman-teman pasti udah tahu sih caranya ya, karena udah dilakukan nih. Yang pertama adalah membaca parita pagi dan sore hari, kemudian boleh juga dengan cara bermeditasi, mendengarkan ceramah dharma, atau mungkin kayak teman-teman ada lihat ada kegiatan apa nih, nah boleh ikut ya, salah satunya kayak ini dengan sharing kelas. Kemudian ada mendengarkan lagu-lagu Buddha, membaca Jataka atau membaca buku Dhamma. Nah, ngomong-ngomong soal mendengarkan lagu-lagu Buddha, aku mau sharing sedikit nih sama teman-teman. Mungkin udah ada yang tahu ya, karena di IG, di Instagram lumayan booming sih. Jadi kebetulan saya salah satu anggota, salah satu member dari Buddhist Worship. Ya, teman-teman boleh cari nih di Instagram, namanya Buddhist Worship. Buddhist Worship ini satu organisasi ya, di mana banyak sih di dalamnya, dia ada podcast, ada lagu-lagu. Nah, biasanya kayak teman-teman tahu ya, lagu-lagu Buddha itu kan lebih gimana ya? Lebih nggak bisa dibilang lebih nggak modern sih, cuman lagu-lagu Buddha kan biasanya kayak lebih kayak malam, suci, sunyi, kan nadanya lebih ke old style lah kita bilang, lebih kuno ya, lebih kuno. Nah, kebetulan di Buddhist Worship ini mereka punya lagu-lagu Buddha tapi yang anak muda ini. Jadi lagunya yang lebih anak muda nih, lebih zaman now lah. Jadi sharing aja sih sama teman-teman, boleh ikutan denger kok, bagus-bagus karena saya salah satu membernya, udah ikut di organisasinya. Bagus sih, mereka punya Dharma Class juga seperti ini, dan mereka juga punya podcast yang teman-teman bisa dengar di Spotify, mungkin boleh dicoba sih, ya untuk referensi. Karena selain lagunya modern, terus mereka juga punya lagu yang lagu Buddha, tapi mungkin dalam yang bahasa Inggris. Soalnya saya lihat juga sih di YouTube-nya Metiko, kalau nggak salah Michelle ya pernah cover salah satu lagu dari mereka. Nah itu emang ya bagus banget. Jadi uh, mungkin ya bagi sebagian orang mikirnya hanya agama lain nih yang punya lagu nih, lagunya modern. Kita juga punya loh, boleh coba didengar ya dari Buddhist Worship. Mungkin kalau teman-teman tertarik boleh coba di search aja di Instagram sih. Oke, gitu aja sih sharing dari saya hari ini, simple sih, hanya beberapa tips yang mungkin teman-teman mau coba untuk dilakukan selama masa pandemi ini. Dan menurut saya it's work sih, ini berjalan sih karena saya juga apply. Jadi saya merasa setelah saya apply beberapa tips ini, hidup saya jadi lebih seimbang sih. Ya walaupun kita punya rasa khawatir ya dengan pandemi ini kapan berakhir, aduh semuanya kayak berubah, semuanya gak sama lagi nih, gak bisa hang out, gak bisa ke mall, gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi ya mau gimana ya kan, ini emang udah terjadi sih, kita juga gak bisa bilang, marah nih atau gimana, gak bisa juga. Nah jadi satu-satunya cara sih ya kita
menurut aku ya satu-satunya cara sih yang pertama kita harus membantu nih, saling membantu dengan cara yang tadi itu kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau kita sebagai rakyatnya nih, rakyat Indonesia nih, udah menerapkan protokol kesehatan nih, mudah-mudahan ya kalau semuanya punya tingkat kesadaran yang tinggi seperti kita, menerapkan protokol kesehatan, nah mudah-mudahan sih angka COVID akan menurun. Nah, mungkin kalau udah menurun kan nanti ya mungkin udah ada nih teman-teman sebagian mungkin yang udah ada yang bisa ke sekolah lagi, atau mungkin yang kuliah udah bisa pergi ke kuliah, atau mungkin kayak saya pribadi mungkin ada sebagian anak-anak murid yang udah bisa datang. Nah, jadi balik lagi sih semuanya itu tergantung kita ya. Dan yang paling penting sih kita harus tetap menjalin komunikasi hubungan erat dengan Sang Buddha. Karena di saat seperti ini tuh tempat curahan hati itu ya Sang Buddha lah, hanya Buddha lah ya tempat kita mencurahkan hati ya. Uh, Mungkin ada teman-teman sebagian, mungkin kita ada yang mengalami masalah tapi nggak bisa cerita ke keluarga atau apa. Nah, ingatlah kita masih punya Sang Buddha tempat curahan hati. Gitu aja sih sharing saya hari ini, hanya tentang beberapa tips. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Uh, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga sharing saya hari ini dapat teman-teman bisa dapat poin yang bagus yang mungkin bisa di-apply di kehidupan sehari-hari. Gitu aja sih. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nama budaya. Baiklah, kalau dari kalian ada yang ingin bertanya, boleh langsung tanya. Bisa dengan unmute mic-nya atau chat di kolom chat. Oke. Sebelumnya nama budaya. Halo Yusa, nama budaya juga. Nah, izin bertanya, Ci, tidak menutup kemungkinan bagaimana jika kita merantau untuk kerja di suatu daerah tertentu yang susah sinyal, lalu ingin berkomunikasi dengan keluarga, hanya untuk berkomunikasi aja susah, lalu hal apa yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Nah, bener banget nih. Nah, kebetulan nih, saya juga punya teman, dia tinggalnya daerahnya lumayan susah sinyal ya. Jadi untuk komunikasi itu benar-benar susah. Kadang WA aja centang satu, apalagi mau video call atau Zoom meeting kayak gini. Nah, caranya gimana sih? Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya banyak cara nih ya, banyak cara menuju Roma nih. Jadi kalau misalnya poin satu kita nggak bisa dapat, kita bisa coba yang lain nih. Nah, untuk mengisi waktunya, ya saya tahu sih, apa nih, dukungan dari keluarga itu nomor satu ya, pasti. Itu paling paling jadi mood booster untuk kita. Tapi kalau misalnya dijumpai dengan posisi seperti ini, susah sinyal, nah kita tahu nih, ada satu orang yang bisa kasih kita support, dan sinyalnya pasti selalu bagus. Dan itu adalah Sang Buddha. Sinyalnya pasti bagus. Nggak mungkin sinyalnya nggak bagus, kan? Nah, jadi di saat kita butuh support yang besar, di mana mungkin susah sinyal, kita nggak bisa komunikasi dengan keluarga, kita tetap bisa berdoa. Kita bisa baca parita, kita bisa isi waktu dengan berdoa, menyampaikan curahan hati kepada Sang Buddha, dan pasti tetap didengar. Ya, saya tahu sih, pasti beda sih. Kalau misalnya kan, kita ngerti sih, kalau orang tua komunikasi langsung dua arah nih. Pak, saya hari ini gini, 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 nih, gini, gini, gini. Nah, mungkin kalau berdoa, teman-teman rasa, aku berdoa aja sih, tapi kayak nggak dengar balasannya kan. Kayak nggak langsung, kan nggak mungkin Sang Buddha langsung ngomong sama kita, kamu gini, 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 gini. Nah, tapi itu salah satu caranya sih, menurut aku. Karena aku juga kayak gitu ya. Dimana kalau udah ada masalah yang nggak bisa aku ambil jawabannya nih, misalnya kayak aku nggak dapat nih jalannya, titik temunya. Nah, biasanya aku doain aja, bawa dalam doa. Karena aku
yakin dan percaya sih, eh, selain dukungan dari orang tua, hubungan kita dengan Sang Buddha itu sama pentingnya ya dengan dukungan dari orang tua. Jadi bagi tadi untuk Yusta pertanyaannya, semoga sinyalnya, semoga untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada punya sinyal yang bagus ya supaya tetap bisa komunikasi dengan orang tua ya. Tapi ingatlah kita punya Buddha, tempat kita komunikasi dan sinyalnya pasti selalu bagus. Gak akan ada masalah dengan sinyal, cukup kita bawain dalam doa. Saya yakin dan percaya kalau aku dan teman-teman semua, kalau kita tetap semangat, selalu berdoa, pasti Sang Buddha akan kasih yang terbaik sih. Semoga membantu ya. Kemudian yang kedua, halo. Oke, halo Kartini, nama budaya. Bagaimana cara kita agar semangat melakukan hal apapun di masa pandemi? Nah, benar banget nih. Beberapa hari yang lalu ya, sebelum hari ini nih, sebelum saya sharing Dharma, 3 atau 4 hari yang lalu saya sendiri merasa down banget nih, capek karena kerjaan. Ya, capek banget nih karena kerjaan nih. Kan kayak tadi aku cerita, kebetulan aku guru ya, jadi udah capek banget nih, udah jenuh nih buat materi, ngajar online kayak gini. Tapi bagaimana sih caranya aku supaya bisa kayak hari ini lagi nih, bisa tampil depan teman-teman, bisa sharing. Nah, seperti tadi, aku ngambil waktu ya, aku ngambil waktu untuk diri sendiri, untuk share feeling, aku ngambil waktu, aku eh, cari kesenangan aku. Aku sukanya apa nih? Nah, biasanya pasti kita lebih tahu ya, diri kita itu kalau lagi sedih sukanya apa. Nah, contohnya kalau aku sih, kalau aku lagi capek, lagi sedih, nah sukanya tuh kayak denger musik, sukanya makan ini, makan itu. Nah, jadi aku lakuin tuh semua yang aku suka. Aku denger musik berhari-hari, aku makan makanan yang aku suka, aku beliin semua, aku makan. Nah, jadi beda orang beda tipe ya. Mungkin Kartini boleh replace back untuk sama diri sendiri ya. Kamunya tuh kalau biasa merasa sedih, sukanya apa gitu, kayak sukanya ngapain ya. Kalau aku pribadi sih ya gitu, dengerin musik atau baca novel atau makan apapun yang aku suka. Nah, itu bisa bantu banget, bisa bantu aku buat balikin moodku jadi baik. Jadi semangat lagi nih ngerjain hal apapun. Dan yang pentingnya sih, poin paling pentingnya bersyukur. Nah, we need to be grateful. Kita harus benar-benar bersyukur. Seperti yang kayak tadi aku bilang di awal, kesehatan tuh mahal, apalagi saat pandemi ini. Mungkin kita benar ngerasa jenuh, udah capek nih, tapi kita benar-benar harus bersyukur di saat seperti ini. Kita masih bisa sehat, nggak sakit, keluarga semuanya sehat, udah itu apa masih bisa beraktivitas ya walaupun dibatasi ya mungkin kayak keluarnya batasannya hanya segini nih atau kita keluar juga harus pakai masker yang lengkap dan sebagainya tapi kita benar-benar need to be grateful kita benar-benar harus bersyukur banget sampai hari ini Sang Buddha masih berkati kita dengan kesehatan banyak mungkin di luar sana teman-teman yang lain yang sakit yang mereka stay di rumah sakit nggak bisa keluar dan sebagainya kita harus jadikan tolak ukur untuk diri sendiri kamu itu benar-benar kita harus bersyukur banget di saat seperti ini. Jadi walaupun capek, gak apa-apa. Capeknya hari ini aja ya. Capeknya hari ini aja. Ingat, besok hari yang baru kita harus semangat lagi. Semoga membantu ya. Next, hai. Revita nama budaya. Bagaimana cara kita selalu bisa menerapkan stay positif saat dimana kita sedang dilanda masalah. Sebagai contoh, kita lagi memiliki banyak tugas, menumpuk, kerjaan, membuat kita jadi stresan. Ya, bener banget tuh. Kayak aku tadi ya, hampir mirip sih sama yang punya Kartini tadi. Nah, bener banget, 3 hari yang lalu, saya bener-bener ngalami hal seperti ini. Capek banget, kerjaan banyak, gak kelar kayaknya. Gak selesai semua, aduh gimana ini, gini-gini. Nah, balik lagi tuh, saran saya sih buat Revita sih sama ya, seperti untuk Kartini. Mungkin Revita bisa replace lagi sama diri sendiri. Kamunya ini biasanya apa sih? Kita lebih tahu ya apa yang bisa buat kita senang. Kita lebih tahu, kita kan lebih kenal diri kita. Kita tahu nih apa yang bisa buat kita senang. Mungkin contohnya ada sebagian orang merasa yang bisa buat saya senang itu berkumpul sama keluarga. Tapi saya ini anak rantau nih, nggak bisa pulang. Video call kan bisa. Zoom meeting seperti ini kan bisa. Tetap banyak cara kok, apalagi sekarang kemajuan teknologi sangat membantu ya.
Padahal kita ini semua di rumah masing-masing nih, tapi kita hari ini bisa kumpul, bisa sharing, pakai aplikasi. Nah, ini sangat-sangat membantu sih. Jadi, ya kayak saya sendiri juga 3 hari yang lalu tuh, aduh capek banget nih, kerjaan banyak, deadline ngejar-ngejar, kayaknya saya nggak bisa fokus, harus gimana nih. Nah, kita ambil waktu untuk diri sendiri, kita replace lagi diri kita itu kalau sedih itu butuhnya apa, mungkin butuhnya dukungan keluarga, nah kita boleh teleponan nih sama keluarga, ceritakan, aduh Pa, Ma, kayaknya aku capek nih, kerjaanku banyak banget nih. Nah, mungkin Papa dan Mama nggak bisa kasih solusi, nggak mungkin Papa dan Mama datang bantu kerjain kerjaan kita, nggak. Tapi aku yakin sih, kalimat dari papa dan mama itu pasti membantu banget. Papa dan mama pasti bilang gini, nggak apa-apa, kamu bisa kok pelan-pelan kerjain satu-satu. Aku yakin deh, begitu dengar, kita pasti udah langsung, oh iya ya, bisa kok, bisa, yuk bisa. Nah, aku yakin sih banyak orang yang mungkin dia tipenya yang di affirmation, dikasih tahu kayak tadi lo dikasih dukungan dari kata-kata. Mungkin ada sebagian orang yang bisa kayak aku ya, ngambil waktunya kayak ya udah aku habisin ke kegiatan yang aku suka, kayak aku suka makan apa, suka dengar lagu, suka baca novel, suka nonton, ya aku lakuin aja yang aku suka. Jadi akhirnya mood kita baik. Nah, kita jadi bisa berpikiran positif lagi. Dan satu yang pasti ya, tetap kayak tadi, kita harus selalu menjalin hubungan erat dengan Sang Buddha. Di saat hati gundah nih, pasti kan kalau udah banyak kerjaan, udah burden, hatinya udah nggak enak kan, udah perasaan udah nggak enak. Kita bisa ambil waktu buat meditasi, atau baca parita, atau kalau misalnya nggak mau baca parita, saya bukan nggak mau sih, mungkin kayak teman-teman mau yang lebih santai, kayak tadi, kita bisa dengerin podcast, banyak banget loh sekarang, podcast-podcast tentang agama Buddha, banyak banget. Kita tinggal putar podcastnya, teman-teman bisa golek-golek, sambil baringan dengerin, nah, pasti pelan-pelan kita juga bisa, jadi kita juga bisa self-healing sih, kita bisa jadi lebih baik, kemudian saat perasaan kita udah tenang, pasti semangat itu muncul lagi. Yang penting teman-teman harus ingat aja ya, bahwasan susahnya hari ini aja. Kita punya masalah apa hari ini, kita usahakan selesaikan hari ini. Jadi besoknya di hari yang baru kita bisa memulai hari yang baru dengan semangat yang baru. Semoga membantu ya. Makasih. Next, halo Cynthia, Namo Buddhaya. Bagaimana ya Ci cara menghilangkan rasa bosan saat daring? Ya benar nih, karena saya jadi kurang paham apa yang dijelaskan. Kebetulan saya guru ya, jadi boleh nih sharing sedikit nih. Nah, banyak juga nih kebetulan yang saya ngajar itu adalah anak TK. Nah, mungkin teman-teman tahu nih ya, kalau ngajar kuliahan lebih enak nih. Kalau jadi dosen ngajar kuliah enak nih, tinggal sharing PPT, udah kalian kerjain tugas, tinggal buat break room. Kebetulan saya guru TK lagi. Nah, guru anak-anak TK ini kan, ya teman-teman tahu ya, di kelas aja pun mereka tuh, wah aktif sekali. Bagaimana di Zoom? Nggak mungkin saya teriakin satu-satu. Kamu diam, yuk, begitu. Kan nggak mungkin nih, nggak bisa. Nah, jadi biasanya itu saya mencoba dengan cara, mungkin ini kan dari sisi muridnya ya. Kalau dari sisi gurunya sih, semoga gurunya bisa membuat pembelajaran yang atraktif. Jadi yang menarik dan atraktif. Apalagi kalau misalnya murid-muridnya udah besar nih, kayak teman-teman semua. Nah, padahal bisa itu dibuat menarik. Kayak mungkin dibuat break room. Jadi teman-teman tuh dikasih, mungkin dikasih satu topik. Kalian bahas ya, gini ya. Padahal lebih mudah sih menurut saya ngajarin kelas besar daripada kayak saya nih, ngajar yang anak-anak kecil yang benar-benar harus, ya, kita harus jadi pusat perhatian terus nih. Kalau nggak jadi pusat perhatian, anak-anaknya pasti bosan. Nah, mungkin dari akunya sih ya, untuk Cynthia, mungkin Cynthia bisa sharing sama teman-teman yang lain. Apakah teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama nih sama Cynthia? Apakah benar mengalami hal yang sama? Wah, aku bosan nih. Kamu bosan nggak sih? Mungkin dia juga bosan. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi ya, Cynthia kan nggak mungkin nih kritik gurunya nih. Jadi mungkin Cynthia sama teman-teman yang lain, kalian bisa buat lagi nih kelas sendiri nih, atau buat Zoom sendiri di luar pembelajaran tadi. Nah, jadi mungkin pelajaran yang tadi Cynthia kurang paham, Cynthia bisa bahas lagi nih sama teman-teman yang lain. Contoh nih, misalnya tadi satu kelas ada 10 orang nih.
wah kalian berlima nih nggak paham. Mungkin kalian berlima boleh nih buat lagi Zoom meeting atau buat kelas. Nah, kalian coba pelan-pelan pelajari lagi nih dari bahan gurunya tadi. Nah, misalnya belum ketemu juga nih, masih kurang paham juga. Nah, nggak salah kok. Nggak ada salahnya kalau sharingkan sama gurunya. Boleh banget loh, apalagi masa online seperti ini. Kita sama-sama ngerti sih, mungkin gurunya juga udah nggak ada metode lagi, nggak tahu lagi mau gimana deliver. Nah, nggak ada salahnya loh kita sebagai murid untuk bertanya, atau Pak, Bu, maaf nih sebelumnya, kayaknya saya kurang dapat nih, kurang mengerti nih maksud pembelajarannya. Bapak boleh tolong nggak ajarin lagi nanti atau bagaimana? Kalau kita sampaikan dengan baik dan sopan, saya yakin sih gurunya pasti juga mau, karena kita tahu ya pembelajaran online ini pasti nggak apa sih tidak maksimal ya, karena kan nggak langsung tatap muka nih. Tapi nggak ada salahnya sih, mungkin Cynthia boleh coba ya. Saran dari aku sih gitu, karena kalau bosan pasti iya. Saya sendiri sih, aduh, bosan juga. Udah bosan nih ngajar daring nih, udah pengen banget nih ke sekolah ketemu anak-anak. Semoga membantu ya, makasih. Next, halo Viola, nama budaya. Oke, Ci, saya izin bertanya, tadi ada poin di mana kita harus bisa saling menolong satu sama lain, harus mengembangkan 2 poin penting. Tadi setelah kita menolong seseorang, kayak kan tadi tidak semua orang bisa menerapkan. Apakah ada masukan atau solusi untuk mereka karena sulit? Ya, benar banget nih, kayak tadi yang aku bahas ya. Eh, Jangankan anak remaja ya, saya sendiri nih udah tamat kuliah, udah umur segini tuh, masih ada itu rasa seperti itu. Ah, saya menolong dia, gimana sih? Menurut aku pribadi, kesadaran ini kita nggak bisa ajarin ya sama orang lain. Harus dari diri sendiri. Sulit sih, mau kita kasih tahu beberapa kali pun, kalau dari dianya nggak ada kesadaran, nggak saya bilangnya nggak akan bisa. Ya mungkin kita sebagai teman bisa sharing nih, contohnya misalnya saya dan temen nih punya teman satu lagi. Nah, mungkin saya bisa bilang sama dia, kamu kamu tahu nggak kalau kita nolong itu tanpa pamrih loh, gini-gini loh. Tapi percayalah, omongan saya hari ini besok dia udah lupa. Nah, tapi kalau dari dia sendiri yang punya niat dan hatinya benar mau berubah, mau punya kesadaran di mana kita tuh menolong tanpa pamrih, dan kemudian kalau kita sudah ditolong, kita harus berusaha membalas budi, itu pasti lebih baik sih. Kemudian tadi efek ke depannya. Nah, efek ke depannya itu kalau dianya terus-menerus seperti itu, nggak punya kesadaran, nah, pastinya yang pertama dia nggak punya temen dong, jadi dijauhin dong. Kan pasti teman-teman merasa itu kayak, aku berteman sama kamu nih, kamu ada maunya aja nih, kalau nggak baik sama kamu nggak tolong. Pasti terakhir dia merasa kayak, wah teman-temanku kok menjauh ya, yang salah itu apa ya gitu. Nah, maka itu waktu yang tepat sih ketika dia merasa kayak, aku kok kayak dijauhin temen ya, masalahnya apa sih? Nah, kita sebagai temennya tuh, nah itu waktu yang tepat untuk kita langsung kasih nih satu penjelasannya nih. Jadi kita kayak bantu sharing sama dia. Kamu tahu nggak kenapa kamu dijauhin? Nah itu loh, kamu kan nolong orang mikir-mikir dulu. Kamu nolong dia, dia nggak pernah tolong aku, nggak mau tolong lah. Nah maka dari itu loh, teman-teman lain jadi jauhin kamu. Nah, tapi aku nggak mau jauhin kamu, karena aku mau bantu kamu supaya kita sama-sama bisa jadi seperti yang tadi ya, Pubakari dan Katano Katafedi. Nah, jadi seperti tadi ya yang aku bilang, menurut aku sih memang banyak orang yang sekarang masih susah menerapkan hal itu, tapi harus dimulai dari diri sendiri sih. Kalau teman kita belum bisa, kita boleh kasih contoh kok. Tapi kita nggak perlu bilang sama dia. Misalnya kayak, kamu lihat ya, gini nih cara buatnya nih, aku contohin nih. Kita harus nolong orang tanpa pamrih. Nggak usah sih, kita nggak perlu kayak gitu. Kita cuma lakukan, pasti dia yang ngelihat, ih, dia kok mau aja ya nolongin ya. Padahal nggak kenal nih, kok dia mau nolong ya. Pasti, karena saya yakin sih, setiap orang itu kita pasti punya rasa penasaran ya. Pasti ada itu rasanya. Jadi pas kita lihat sesuatu, lihat seseorang, ih, itu orang kok mau ya di jalan ya bagi-bagi makanan ya? Kan nggak kenal, kan panas-panasan. Nah, pasti dalam hati kita timbul tuh pertanyaan, kok dia mau ya lakuin itu ya? Apa sih yang dia dapat dengan melakukan hal itu? Nah, dari situ, pasti dari hati kita timbul sendiri, bakal ada rasa,
apa ya, kok dia gitu ya, kenapa begitu ya, aku kayaknya mau deh mencobanya atau gitu. Itu menurut aku sih. Jadi balik lagi kalau kita sebagai teman hanya bisa menasehati, semua balik lagi sama diri sendiri. Jadi aku berharap sih untuk aku pribadi dan teman-teman semua kita bisa mencoba menjadi seseorang yang memberikan pertolongan tanpa pamrih dan menerima pertolongan dari seseorang, dan kita harus ingat untuk membalas budi. Semoga membantu ya. Makasih. Oke, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Sudah saya jawab semua. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, thank you. Namo Buddhaya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Namun sebelum saya akhiri, saya mau simpulkan sedikit tentang Dharma kelas kita hari ini, yaitu tentang stay positive during the pandemic. Yaitu gimana kita tetap positif, pikiran kita tetap positif selama pandemi ini. Tadi Ci Sylvia Chandra udah share beberapa tips. Yang pertama itu adalah kita harus tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik, yaitu dengan teman, saudara, ataupun keluarga kita. Yang kedua adalah kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, yaitu ya dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, tips yang ketiga itu adalah kita mencari hobi baru, ataupun mengembangkan minat yang udah kita punya. Lalu, ada tips keempat, yaitu kita harus saling menolong. Contohnya kalau selama pandemi ini, kita bisa tolong orang itu dengan memberikan makanan, obat-obatan, bagi mereka yang membutuhkan, gitu. Dan tentunya kalau kita memberikan pertolongan, kita harus berusaha untuk ikhlas ya. Kita jangan ngarepin belas kasih dari orang lain, balas budinya dan imbalannya. Terus yang terakhir itu adalah kita tetap menjalin hubungan kita dengan Buddha, yaitu ada dengan membaca parita, meditasi, mendengarkan ceramah Dharma, mendengarkan lagu-lagu Buddha, membaca Jataka, dan juga buku Dharma. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari Dharma Class pada siang ini. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ci Sylvia karena sudah meluangkan waktunya gitu ya, untuk sharing Dharma di kakak asuh Metiko. Dan semoga sharing Dharma yang Cici berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, mungkin segitu aja ya. Saya akhiri. Terima salam Buddhis dari saya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih. Budaya.